Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya Ustadz Surya, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa asuhan di pusaran Mbah Wali Ki Ageng Penggiling Gondokusumo yang terletak di Dukuh Buntu, Desa Misoye, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah seorang pujangga, seorang punggawa kerajaan Majapahit yang akhirnya memeluk agama Islam oleh Wali Songo dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Khususnya akhirnya beliau bertafakur, berzikir, bermunajat, ataupun kalau bahasa Jawanya itu meditasi, ya, bertabah, entah tafakur di hutan ini. Lokasinya di Desa Misoyi, Dukuh Buntu, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Inilah apanya. Ini lokasinya seperti ini. Ini makamnya. Kita masuk. Tadi saya udah berzikir. Nah, ini kita publikasikan agar semua halayak, sahabat semuanya mengetahui lokasinya. Ini pusarannya. Suasananya juga asri, sejuk. Pohon yang rindang. Ini suasana lingkungan sekitar. Kita masuk biar tahu dalamnya akan masuk. Ini bentuk pusarannya makam Ki Ageng Penggiling Gondokusumo yang terletak di Desa Dukuh Buntu, Desa Misoyi, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, alhamdulillah saya langsung buru-buru ke lokasi ini karena tadi malam saya bermimpi. Akhirnya paginya saya langsung ke sini di makam, pusaran makam, yaitu makam Ki Mbah Wali Ki Ageng Pengiling Gondokusumo yang terletak di Dukuh Buntu, Desa Mesoyi, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah keturunan berasal dari Kerajaan Majapahit. Beliau Ki Ageng Pengiling Gondokusumo adalah seorang punggawa. Punggawa itu ya kalau di sini zaman sekarang pejabat Majapahit yang zaman dulu dan masuk Islam di waktu zaman Wali Songo. Beliau belajar Islam dan menyebarkan agama Islam yang diantaranya sampai ke desa Mesoyi. Beliau bertafakur, bermeditasi dan berzikir di lokasi sini untuk bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk untuk syiar agamanya di lingkungan sekitar sini. Akhirnya banyak terbentuklah namanya Islam yang kental, yang banyak menyebar di daerah sekitar. Kita publikasikan ini untuk memperkenalkan sejarah-sejarah nama-nama leluhur kita. Bukan tempatnya ini makamnya, ini hanya sekedar makam ataupun kuburan. Arti makam itu apa? Makam itu derajat kita. Wali ataupun leluhur kita luar biasa di sisi Allah, sehingga banyak peziarah yang datang untuk berzikir, bermunajat kepada Allah. Itu namanya derajat, orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mempunyai derajat hanya keluarganya saja, tapi ini bukan keluarga, bukan apa-apa, pada datang pada ziarah, berzikir, bertafakur, berdoa kepada Allah, bermunajat di pusaran makam-makam wali. Tujuan apa? Itu berarti kekasih Allah, orang yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan berhenti karena makamnya. Kita mencari makam kita sendiri, kita mencari derajat kita sendiri di hadapan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti wali-wali beliau, agar kita senantiasa diberikan rasa syukur, ikhlas, lega dan lain sebagainya di menjalani di dunia itu dengan menyikapi bijaksana oleh kehidupan ini. Tujuan semata-mata kita agar selalu senantiasa mengingat kematian, karena ziarah kubur itu kan mati, orang mati, menikmati. Artinya apa? Kita menikmati di dunia, ya, orang yang nikmat suatu saat akan mati. Apapun yang menikmat pasti akan mati. Contoh, kita menikmati makan, setelah udah kenyang kita udah selesai, nggak menikmati lagi, mati. Kita prosesnya hidup menikmati di dunia segala kenikmatan, nanti akan kita tinggal mati. Harta kita juga akan tinggal mati. Itu kita pembelajaran ilmu agama yang lebih mendalam itu seperti itu. Bukan hanya kita belajar membaca Al-Quran saja, tapi lebih dalam lagi kita akan kupas, biar kita itu nggak selalu dangkal pola pikirnya dalam beragama Islam. Akhirnya kita hanya bisanya membaca Al-Quran tapi nggak pernah mengamalkannya. Banyak orang, berjuta-juta orang bisa membaca tapi mengamalkannya susah. Itu karena nggak mendalami benar-benar ilmu agama, hanya taunya casingnya saja.
Maka tujuan kita berziarah makam keramat, satu itu mengingat kematian, introspeksi diri saya sendiri dan semua sahabat semuanya, kita biar introspeksi bahwasanya kita suatu saat akan mati. Yang kedua, menghormati napak tilas perjuangan para leluhur kita yang berjasa demi kita semuanya, demi kemaslahatan umat beragama. Para wali, aulia, wali Allah Subhanahu wa taala itu telah berjasa yang sangat hebat, luar biasa demi kita semuanya. Mari kita jaga, kita rawat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Biar generasi penerus bangsa nggak kehilangan sejarah ataupun kepatahan obor. Kalau kita udah kehilangan sejarah, nanti kalau di saat ini pada diam, tenang, nanti kalau ada orang luar yang mengaku ini leluhur mereka, kita baru kelojotan, kepanasan, merasa paling ahli ziarah, nanti merasa paling ahli kubur, nanti merasa paling yang paling mengaku biasa berziarah makam keramat. Sekarang belum pada acuh, sekarang belum, karena belum terjadi. Karena pengaburan keturunan Rasulullah nanti akan dikaburkan oleh kaum Wahabisme ataupun Yahudi untuk mengaburkan keturunan sejarah Rasulullah ataupun leluhur-leluhur kita. Nanti kita kabur, hilang, nanti diakui sana. Khususnya Wahabi. Wahabi itu kan yang mau dipuja Abdul Wahab, mau disanjung-sanjung, mau didewakan. Rasulullah mau dihilangkan. Ini kan pembodohan publik. Bahkan sampai menakut-nakuti jamaah dengan umat, ditakut-takuti karena neraka. Hati-hati, kamu berdosa nanti masuk neraka. Ini kan pembodohan publik. Begitu seramkah Allah Subhanahu wa taala di depan kita? Begitu angkerkah Allah Subhanahu wa taala di depan kita? Allah itu maha rahmat, rahim, kasih sayang dan maha pengampun. Seberapa besarnya kita dosa kita, seberapa besar juga, sejauh apapun dosa kita, sejauh itulah lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Maka kita nggak usah terlalu takut-takut. Saya nggak peduli masuk neraka, masuk surga, urusannya Allah. Yang jelas saya jangan pernah palingkan ibadah saya kepadamu ya Allah. Jangan pernah. Saya hanya minta ridhomu ya Allah. Saya nggak butuhkan, saya nggak membutuhkan, nggak peduli yang namanya surga, pahala ataupun neraka, saya nggak peduli. Yang saya ingat ibadah saya hanya, kalau hanya meminta ridhomu, hanya karena engkau ya Allah. Jangan pernah kau palingkan mukamu padaku ya Allah. Saya nggak mengharapkan surga dan nerakanya, saya nggak peduli. Maka kita bijaksana dalam menyikapinya. Sebagai generasi penerus bangsa, jangan sedikit dangkal pola pikir, ngaji hanya di Google ataupun di media sosial, ngaji yang syariat. Kita pembelajaran syariat nggak ada ujungnya, nanti perdebatan semua. Karena kalbu, hati kita yang kita petik itu dari Allah, itu kita, kalbunya kita, bukan fisiknya kita. Berzikir itu beruslah, berzikir dalam kesunyian. Kesunyian itu mana? Selain masjid, musola itu banyak, yaitu di hutan, di laut bisa, asal sunyi, nggak ada yang mengganggu. Tujuannya uslah. Kata Allah itu berfirman, berzikirlah dalam kesunyian, yaitu uslah. Sunyi, gelap ya di sini, di tempat-tempat yang disakralkan ataupun di hutan mana tenang, kita bisa bertafakur dengan tenang. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, kalau ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ustadz Surya Lubsi, cukup saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.